Halo teman-teman, bisa on cam dulu semuanya. Oke, masih berdua nih, nggak tahu yang lain kemana. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Baik. Baik. Loh, siapa yang jawab? Oh, Aisyah. Saya kira Galati, tapi dia off off mic, tapi kok ada suaranya. Ada kegiatan apa nih minggu-minggu ini di sekolah? Aku banyak ujian, capek aku. Ujian apa tuh? Ujian Tengah semester. tek. Enggak, ujian harian, ulangan harian Oh, gitu. ulangan harian gitu ya. Itu per bulan ya. Kalau aku dulu kayaknya per bulan deh. Iya, Ulangan harian tuh kalau habis satu materi gitu kan. Habis satu iya. modul gitu kan. Mm-mm. Bareng itu semua pelajarannya. Eh, Hampir iya, bareng. iya. Ya ampun. Sekarang ujiannya gimana sistemnya? Pakai kertas gitu atau udah Pakai pakai? pakai kertas. Oh. Pakai kertas. Ini tenis. Satu, dua, tiga. Oke deh. Karena apa namanya? Teman-teman yang lain masih belum datang, kita mulai dulu aja ya. Jadi materi hari ini itu kita bakal masuk ke modul baru, teman-teman. Nama modulnya adalah fungsi. Nah, kita sebenarnya udah belajar fungsi ya kemarin ya. Masih ingat nggak fungsi apa aja yang udah kita pelajarin? Ayo, ada yang ingat? Fungsi untuk menampilkan apa, guys? Untuk ngeprint. Print. Nah, itu adalah salah satu fungsi ya. Ya. Fungsi yang udah kita pelajarin selama di kelas ini. Nah, tapi di modul fungsi ini, kita bakal membuat fungsi yang kita bikin sendiri. Itu. Bukan yang ada di bawaannya Python. Nah, tim telah dihubungi oleh Pusat Edukasi Sukses. Guru-guru kewalahan dengan kerja rutin saat mereka mempersiapkan untuk pelajaran-pelajaran dan event mereka. Direktur pusat telah meminta Protim untuk membuat rangkaian program untuk mengotomasi pekerjaan rutin. Nah, mari kita lihat kepada tugas yang mungkin. Nah, tugas tulis program yang mencetak label cap pusat untuk buku tulis para murid. Label tersebut harus memiliki nama pusat dan bagian, nama, kelas, dan grup. Program juga harus meminta banyaknya label untuk dicetak, lalu mencetak label sebanyak yang dimasukkan seperti pada di gambar. Itu ya, banyak muridnya dua, jadi dia masukin dua. Nah, solusinya adalah kita bakal menggunakan for. Masih ingat for untuk apa, teman-teman? Untuk Untuk apa? untuk hmm, Ayo, masa lupa? Dari atas ya, dari atas. Integer, integer dalam kurung ini untuk apa? integer itu kan untuk angka. Ya, biar supaya dia menjadi angka. Terus input. Input buat Input buat input. buat input. Oke, terus ini for i in range banyak. Banyak itu kan dari sini angka berarti ya. Dia bakal mengulangi sebanyak yang ditulis di sini gitu ya. Nah, algoritma ini mungkin berguna untuk memecahkan masalah-masalah lainnya juga. Sebagai contoh untuk mencetak rencana untuk partisipan acara. Nah, seperti ini. Hampir sama ya, sama bahkan. Nah,
Untuk memasakkan masalah, kita harus belajar cara membungkus algoritma dan memanggilnya menggunakan nama. Nah, maksudnya membungkus itu kita bakal menggunakan untuk membuat fungsi ya. Terdapat fitur seperti itu di Python dan kamu sudah mengetahuinya. Bagian dari program atau subprogram bisa didefinisikan menjadi fungsi terpisah dan pada lain kali dipanggil menggunakan nama. Sejauh ini kamu telah bekerja hanya menggunakan fungsi yang sudah ada di perpustakaan standar Python, tetapi kamu juga bisa menulis fungsimu sendiri. Nah, sebenarnya cara cara kerjanya sama kayak apa namanya? Print gitu ya. Nah, ini ada fungsi namanya print label. Nah, ketika dia mau di print atau mau dipanggil, dia harus memanggil dulu nih. Seperti ini cara manggilnya. Langsung aja panggil print labelnya. Oke, biar nggak bingung kita langsung masuk ke materinya aja. Membuat fungsi. Nah, pada latihanmu kami telah mendiskusikan definisi dari fungsi. Nah, harusnya masih ingat ya teman-teman ya. Tadi udah dikasih contoh. Contohnya adalah print, input, integer, len gitu ya. Yang itu adalah contoh fungsi yang selama ini kita udah pelajarin. Dan fungsi itu adalah fungsi dari bawaannya Python. Nah, sebagian dari perintah pada program yang memiliki nama dan bisa dipanggil oleh bagian lain dari program. Itu adalah fungsi. Nah, definisi normal dan struktur dari fungsi itu seperti ini. Hasil sama dengan nama fungsi, terus ada argumen, di mana argumen ini bisa disesuaikan aja, bisa hanya satu, dan bisa lebih dari satu juga. Nah, seperti ini untuk membuat fungsi. Nah, untuk membuat fungsi kita sendiri, seperti ini. Nah, def, nama fungsinya apa, atas parameternya tadi. Biar nggak bingung, langsung aja ke, ini apa nih contohnya nih. Oh ya ini. Seperti biasa, aku bakal contohin dulu. Ini def, cetak, label. Sorry. Sekarang kita bikin supaya pergerakan dia kecil. Kita kan udah berhasil bikin dia gerak ke kanan. Kita buat itu udah bener ya, udah buat. Udah bikin balik lagi, ulangi lagi. Iya benar, posisi ini. Nah, maksudnya itu gini guys. Kita punya fungsi namanya adalah cetak label. Ya, cara memanggilnya tinggal panggil aja cetak label. Gini. Nah, kalau ini nggak dipanggil, ya nggak ada apa-apa di sini. Tahu bedanya? Beda ya. Kalau kalau dia, nah kalau dia ada di luar, ini kan nggak di dalamnya dev ya, dia di luar ya. Nah, kalau di luar seperti ini, dia di print bisa, walaupun dia nggak dipanggil. Nah, tapi untuk fungsi ini kita harus memanggil supaya dia eh, bisa ditampilkan. Nah, ini urutannya tergantung kapan kamu manggilnya, gitu. Misalkan gini ya. Nah, ya, jadi di atas dia, di atas yang contoh dua, dia di bawah. Nah, struktur penulisannya adalah kita harus menggunakan def. Nah, ketika def ini kita berarti mendefinisikan fungsi. Nah, di sini namanya bebas. Namanya bebas kecuali nama fungsi yang udah ada di Python. Misalkan print gitu ya. Di sini nggak bisa kita taruh print. Nah, dia nggak bisa sih harusnya. Nah, error kan? Serius, coba dilihat lagi. Nah,
Bisa kali sih kalau tahu. Print itu tidak bisa karena harus ada, karena dia udah ada. Jadi kita beri nama print label. Nah, cara penulisannya tadi aku ulangin ya. Ada def, terus nama fungsi kalian. Nah, di belakangnya ada dalam kurung. Seperti ini. Nah, tanda kurung. Terus jangan lupa titik dua. Nah, ketika titik dua, kalau di enter, dia langsung ada di dalam. Nah, kalian tuliskan fungsi apa yang ada di sini. Nah, kita contohkan lagi pakai yang tadi. Nah, gini ya. 10 langkah. Akan seperti ini. Tunggunya diubah coba jadi Nah, misalkan gini ya. Ketika kita panggil print label, dia bakal memanggil ini. Terus dua kali. Print label lagi. Dia ngeprint dua kali. Kalau mau tiga kali, bisa. Jadi dia bakal terus tampil ketika dia dipanggil, guys. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan namanya dari dalam sini. Itu. Nah, kalau kayak gini kan dia tetap sama ya. Isinya kan tetap sama. Nama, arti, kelasnya bahasa Inggris, nama, arti, kelasnya bahasa Inggris, itu lagi ya. Nah, kita juga bisa memasukkan namanya di sini. Nah, dalam seperti nama. Sini nama. Nah, kok bahasa kelas. Nah, gimana caranya supaya di sini bisa memanggil yang ada di luar? Yaitu dengan tadi namanya parameter. Nah, kita harus masukkan parameter di sini apa? Nama dan kelas. Nah, jadi yang di sini itu bukan memanggil bukan manggil di luar, tapi memanggil yang di sini. Nah, kita contohkan dulu. Di sini namanya adalah misalkan Ardi dan kelasnya bahasa Inggris. Jadi di sini ada Aisyah. Kelasnya apa ini? Python. Sedagalate kelasnya VP. Gini ya. Nah, ketika di print, dia bakal seperti ini. Loh. Nah, seperti ini, teman-teman. Ketika di print, dia isinya bakal menggunakan nama yang ada di dalam sini. Jadi caranya, ketika di sini ada nama sama kelas, ketika kita memanggil fungsinya, kita harus mengisikan ini, dua ini. Nah, di sini kan ada dua nih, Ardi sama bahasa Inggris, Aisyah sama Python. Kalau ini salah satu aja kita hapus, dia pasti error. Nah, error kan? Karena apa? Karena parameter ini harus kita isi. Ya, ini kelas apa tadi, guys? Python. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Maksudnya gimana gitu? Ulangi dan gerak 10 langkah. Ada yang dibingungin, guys? Nah, geraknya masih setengah kalau kita ulanginya masih Paham ya? Paham, paham? kalau kurang Oke, kalau paham, aku tambahin lagi. Di sini kita bisa masukkan berdasarkan dari variabel juga. Gini, kelas 1. mau kalau udah kayak gitu Terus nama 2. atur gaya rotasinya di situ mengarah ke arah lagi jadi udah ke kanan sekarang ke kiri di situ dipakai juga untuk jalan ke sebelah kiri satu lagi sama delaynya
nol koma Oke, teman-teman, kalau nggak ada yang dibingungin, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya nama-nama ini bisa kita print? Nah, ini kan kosong ya dia. Nah, berarti kita harus tulis print label. Nah, gimana caranya ini bisa dipanggil ke dalam sini, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu? On mic dong, on mic, on mic. Aisyah tahu nggak? hmm, Gimana hmm, caranya nama ini, satu, dua, tiga, ini bisa tampil kayak tadi. Kalau oh gini kan, enggak. apa? Gini. Ini oh ini gini, aku ada ini aneh sih kayak berita gitu. Berita apa tuh maksudnya? Gak tahu. Oh udah. Nah, apa itu print label nama nom print label nama kelas. Nama kelas, maksudnya gimana? Mm-mm. Gak tahu. Nah, supaya dia bisa tampil kayak tadi, di sini kita panggil yang ada di sini. Jadi, di sini nama satu, koma, Ini nama kelas empat. satu. Nah, kita, nah, saya satu ya. Hmm. Nah, jadi yang harus kalian ingat di sini kan ada nama sama kelas. Nah, kalian bisa panggil ini kedua ini dimanapun letaknya asalkan dia ada di dalam dev Dev, ini, ya. Dev itu Nah, kepanjangan apa? Singkatan. definisi ya, harusnya definition Oh, untuk mendefinisikan fungsi. oke. Nah, di sini kan ada apa namanya variabel. Nah, kalian bisa masukkan nama variabel itu ke dalam sini. Ini kalau kalian masukinnya kembali kelas dulu, Udah, terus udah. baru nama, jadi dia kebalik. Nah, jadi urutannya di sini harus sesuai dengan urutan yang ada di sini. Tuh. Ataupun kalian bisa kayak yang awal tadi, di sini bisa langsung string juga. Ini ya. Oke, sampai sini ada yang dibingungin, guys? Bisa ngerjain soal? Nah, kita coba lagi lihat. Nah, ini ada contoh yang lebih susah. Aku bakal Ulang. ikutin ini. Ini apa nih? Tulis program menghitung rata-rata murid. Program harus meminta nama seorang murid dan nilainya. Lalu menghitung dan mencetak rata-rata dalam bentuk berikut. Nama rata-rata. Oke, kita lihat dulu ya. Jumlahnya. Hmm, Kayaknya, nah itu dari tujuhnya kemudian ya. Seret. Banyak muridnya dua. Nah, murid Ardi. Dan lainnya tiga. Aisyah. Loh, jumlah plus sama dengan integer nilai. banyak kali ya kan. Kenapa error dia? Oh, Aisyah kan nama ya.
Bisa lihat hasilku? Rata-rata nilai sama. Cuma. Oke, kita akan bikin dari pergerakan ke ini pergerakan ya. Kita pertama bikin dulu seperti biasa pinggiran hijaunya. Terus kita bikin untuk penempatan. Oh, ini. Bikin dulu, terus dia akan mengarahkan. Terus itu kita tetapi dulu kostum pertama dia. Gitu. Ini dia nih, agar kayak dia. Kenapa di error ya? Oh, Itu, masukin lagi nilainya. itu baru kita bikin untuk jalan. Nah, Pilih kostum. itu guys. Jadi di sini fungsinya adalah kita bacanya bukan dari def. Ketika ada def, ya, ketika ada function yang kita bikin sendiri, kalian jangan baca dari paling atas, tapi baca dari yang nggak ada defnya. Nah, yang ini berarti kan. Jadi di sini kita cari banyak murid sama dengan, nah kita suruh masukin tuh banyak muridnya berapa ya kan? Misalkan dua nih di sini. Seret. Nah, dia masuk ke bawahnya. Ke dalam for i in range banyak. Berarti dia bakal mengulangi selama dua kali. Nah, ketika dua kali, ini kan sekarang masih pertama nih. Dia masuk ke sini ke bawah nih. Nama muridnya siapa? Misalkan Galate. Nah, karena di bawahnya dia itu masuk ke dalam sini, sekarang dia membawa nama. Ya, di sini ada nama, berarti dia membawa Galate. Nah, ketika masuk ke sini, dia masuk ke nilai pertama nih. Nilai sama dengan input. Nilai off sama dengan sampai selesai input. Kalau dia masukkan off, berarti dia selesai gitu ya maksudnya. Sekarang dia masukin 3. Nah, sekarang jumlah sama totalnya adalah 0. Nah, kita lihat nilai yang dimasukin bukan off ya. Berarti dia bakal masuk ke bawahnya. Jumlahnya plus sama dengan integer nilai. Jadi jumlah ini kita masukin nilai, sekarang isinya 3. Terus totalnya ini di increment. Jadi ditambahkan 1. Jadi total sekarang 1 gitu ya. Nah, terus masukkan lagi 4, 5. Terus off. Jadi sekarang total itu isinya adalah 3. Dan jumlah adalah 3 tambah 4 tambah 5. Berapa guys? 12 ya. Nah, berarti untuk menghitung rata-rata adalah jumlah dibagi total. Berarti 12 dibagi 3. Ternyata dia Nah, bikin 12 dibagi 3 adalah 4. Itu ya. Nah, dia minta lagi nih ke bawah untuk perulangan yang kedua. Gitu lagi. Nah, sama. Sini sekian nilainya. Wih, banyak. Nah, oh. Nah, jadi rata-ratanya 18. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang masih bingung? Kalau nggak ada, silakan kalian masuk ke soal pertama. Nah, ini soal pertamanya. teks dan Nah, masuk dulu guys, nanti aku bantu untuk soal pertama ya. Oke, tinggal Galate belum masuk. hmm.
Nah, kalau udah kita jawab bersama-sama nih. Pilih program yang tidak memiliki masalah. Kak, Ya, punya aku nggak bisa masuk yang fungsi tanggal 31 Januari nggak bisa masuk. di reload dulu. Diklik yang ini loh. Nah, dia bakal ngeload terus buka pasti. Udah bisa. Udah bisa Galati? Belum, tulisannya dibuka sesuai jadwal. Iya, di reload dulu. Reload, reload. Klik yang ini loh. Bisa? Udah. Oke. Pilih program yang tidak memiliki masalah. Kita cek yang pertama. Dev, ambil nilai. Nilai sama dengan integer input peringkat. Print nilai. Diterima. Ini benar atau enggak guys? Kira-kira. Error enggak? Error enggak guys? Yang ini. Halo? Halo guys? Hmm? Yang pertama ini error enggak kira-kira? Hmm, hmm, kayaknya error. Hah? Gimana? Kayaknya error. Di mana errornya? Hmm, Ayo, hmm. pilih program yang tidak memiliki masalah. Berarti yang tidak ada errornya ya. Ini tuh jawabannya lebih dari satu. Lebih dari satu. Ya, lebih dari satu. Hmm, I'm not sure. Nah, ini nggak yakin ya. Kalau nggak yakin, nggak usah dijawab dulu deh ke bawahnya. Def print subject. Terus subject sama dengan literatur. Terus print subject. Nah, terus dia panggil print subject. Error nggak? Kayaknya benar. Benar. Benar Eh, ini ya. eh, Ya, keren. kok nggak yakin terus? Coba Galate gimana Galate? Dua ini. Kira-kira. Error nggak? Hmm, kayaknya yang pertama benar. Yang pertama benar. Hmm, Oke. Oke. Kalau aku bilang yang pertama benar, berarti yang kedua benar atau salah? salah. 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 Kenapa kok salah? Karena karena print. Karena print apanya? Maksudnya? Like deaf print. Hah? Oh, devnya. Oh, nggak apa-apa ini. Kalau Nggak ini nggak apa-apa. masalah. Oh Yang gitu. yang penting dia nggak Ada bener-bener print subjeknya. doang. Ha-ha. Oh, kalau nggak boleh tuh printnya aja. Mm-mm. Oh, Nah, kalau yang pertama bener, yang kedua bener atau salah? benar. Bener ya. Karena emang sama ini mirip. Cuma Oh bedanya gitu. di printnya doang sama input. Hmm. Terus Dev ambil nilai, terus print nilai diterima di sini ambil nilai dalam kurung 5. Bener atau salah? Hmm. Hmm. Oke. Tadi waktu aku jelasin, ketika kalian harus memasukkan di sini argumen, di sini harus ada parameternya. Nah, di sini dia memasukkan argumen, tapi di sini nggak ada parameternya. Ya, berarti di sini error ya. Nah, terus yang paling bawah, Yang itu error benar. yang mana? Yang bawah. Yang bawah benar atau salah? Gak tahu sih. Menurutmu, Tapi, menurutmu. tapi kelihatannya tuh kayak ada aura-aura benernya gitu loh. Jangan pakai aura dong. Dibaca. Lihat dari bentuknya,
Dia paling beda guys. Udah kelihatan kalau salah ya. Iya. Karena Dev itu harus dia menjorok ke dalam. Oh iya, Satu soalnya ada itu titik dua. yang kelihatan banget. Dia ada titik duanya, Mm-mm. tapi nggak ada dalam kurungnya. Nah itu Hmm. udah pasti salah. Jadi ini bukan salah. Kita jawab, oke bener dong. Cuma dua jawabannya ya. Oke. Oke kita Hmm. continue. Oke silakan dikerjakan dulu nomor 2, 3 sampai selesai. Kenapa aku ketemu banyak because ini butuhkan. Hmm. Ayo lanjut, ini kan mungkin. Oke ngerjainnya bisa sambil share screen guys. Nah ini kalian sama-sama di nomor 3 ya. Nah kalau di nomor 3, bentar, Galate, oke. Siapa namanya? Aisyah udah bener nih. Cuma tinggal yang paling bawah. Coba paling bawah apa? Nah, Udah. Iya. oh, Oh. itu apa? Kok ada itu? Oh. Enggak ya, bisa ya. Ya. Oke, Galate gimana nomor 3? Di sini dari baris pertama, apa yang salah? Di baris pertama ini apa yang salah? Galate.
Halo Galate, bisa on mic? Halo Galate. Nah, kira-kira di baris pertama ini yang salah apa? Hmm, Kurang tanda apa itu? Kurang tanda apa? Tadi kalau kalau dia fungsi itu harus ada tanda apanya? print. Tanda apa? Eh, Ini nih, ini kan contoh fungsi nih. Integer sama input tuh dia adalah fungsi. Nah, setelah setelah namanya dia diikuti apa? kelas. Diikuti apa? Ini loh, integer sama input. Ini kan adalah fungsi, ya kan? Nah, setelah nama integer dan nama input, dia diikuti apa? Tanda apa? Ada Apa? Atau print deh, print, karena ini print. Terus dia diikuti tanda apa? dalam kurung. Nah, benar tanda kurung. Jadi yang pertama, dia kurang tanda kurungnya. Karena fungsi itu harus ada tanda kurungnya. Yang baris pertama, tinggal ditambahin tanda kurung. Tanda kurungnya di mana? Di Ini loh, ini kan print. Fungsinya namanya adalah print. Lalu dia diikuti oleh tanda kurung. Gitu. Berarti kalau cetak label seperti ini kan nama nama fungsi. Berarti dia tanda kurungnya di mana? di sini. Di mana coba tulis dulu. Sini. Ditulis itu aja yang menurut kamu benar. Nah, gitu ya. Itu menurut kamu benar. Kayaknya. Nah, kalau kayak gitu benar, kita lihat lagi nih yang print. Apakah print bentuknya seperti itu? Ini sama persis harusnya, sama print. Kan print itu nama nama fungsinya lalu diikuti tanda kurung. Nah, di sini ini nama fungsinya terus diikuti tanda kurung. Berarti harusnya tanda kurungnya di mana? Harusnya di sebelumnya titik dua di sini. Titik tanda kurung. Nah, sip. Oke, udah bener nih sekarang. Nah, berarti kamu belum paham fungsinya titik dua ya? Nah, titik dua Iya. itu dia buat tanda kalau misalkan dia itu nanti di bawahnya adalah eh, punya dia. Dengan tandanya di bawahnya itu dia mencorok ke dalam. Dua ini kan mencorok ke dalam ya. Coba kamu sekarang hapus titik duanya. Hapus, terus enter. Klik enter. Nah, sekarang dia ada di sini, ya kan? Nah, sekarang coba kamu kasih lagi titik duanya. Enggak, yang di atas tadi. Dibalikin lagi di atas. Dihapus lagi, klik hapus. Nah, terus titik dua, terus enter.
Nah, dia ada di mana sekarang? Di sini. Gitu ya. Kelihatan nggak bedanya? Kelihatan ya? Iya. Nah, itu fungsinya titik dua. Jadi dia membentuk pembukaan. Oh, berarti nanti di bawahku itu harus ada yang menjorok ke dalam. Nah, itu tandanya kalau dia punyanya ini. Nah, di sini kan dia barisnya sampai baris keempat nih. Nah, yang baris keenam dia udah di paling awal lagi kan. Iya. Berarti ini dia berdiri sendiri, bukan punyanya fungsi cetak label. Bisa dipahami ya? Iya. Nah, terus yang kedua dihapus lagi. Yang baris kedua dihapus lagi biar rapi kayak tadi. Nah, sekarang tinggal yang paling bawah. Kurang apanya berarti? Hmm, kurang Untuk memanggil fungsinya dia harus lengkap. Berarti kurang apanya? kurang tanda kurung. Oke, benar. Kurang tanda kurung. Bisa ditulis tanda kurungnya. Oke, sekarang coba dijalankan. Nah, apa tuh yang salah? Di baris ketujuh. Oh iya, coba diulangi lagi. Sorry, sorry. Aku kurang teliti. Tadi ketika ada titik dua, di bawahnya harus apa? Harus menjorok ya kan? Di baris 6 ada titik duanya. Berarti ini harus menjorok ke dalam juga. Ini nih. Ayo Galate, ini menjorok ke dalam dia. Kamu klik di sini loh. Kurang ke kanan dikit. Nah, klik panah kiri. Klik panah kiri aja. Klik panah kirinya ini loh. Loh, klik panah kiri di keyboardmu maksudnya. Oh, Oh, bukan salah. itu dong. Nah, iya klik di situ. Yang di line 7 ini loh. Nah, C-nya nggak ikut dong. Nah, klik tanda panah kiri di keyboardmu. Coba. Loh, jangan di ini dulu. Coba itu dihapus dulu yang tabnya tadi. Sini. Loh. Nah, klik kanan, klik kanan. Ke kanan. Nah, dihapus. Terus klik C. Terus kamu klik tanda panah kiri di keyboardmu. Bisa nggak? Ini loh, kamu kamu klik di sini, terus di tab. Kalau nggak gitu kamu, nah itu klik.
klik tanda panah kiri di keyboard. Tadi udah benar. Nah, kamu sekarang klik C. Nah, sip. Nah, sekarang kamu coba lagi. Ayo dilanjutkan ke latih itu. Banyak kosnya berapa? Diisi aja, berapapun. Nah, kebanyakan dong kalau 10. Nanti kamu ngetiknya lama. Dua aja. Di enter. Ini salah kah? Coba dicentang. Nah, banyak kosnya berapa? Klik enter. Nah, bisa kan? Lanjut ke nomor 4. Aku mau nanya, Ya, ini gimana sih cara cara yang namanya sama yang sekolah? kamu nomor 5 ya? Ya, Gimana, 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 gimana? yang namanya kan di sininya gini. Aku gak tahu caranya. Apa soalnya? Bentar. Aku nggak hafal. Oh, nomor 5. Hmm, hmm. Tadi contohnya gimana coba? Hmm. Contohnya, dia banyak muridnya 2, terus bulu emas. Ah, kok bulu emas? Oh iya, bulu emas. Namanya titik-titik-titik, sekolahnya titik-titik-titik. Berarti dia harus, apa tuh? Pakai pin, aku pakai pin. Harus membuat perulangan dulu pakai for. Oke, Buat minta berapa kali kamu mencetaknya. ini dihapus namanya. Tadi awalnya gimana? Eh, namanya. Oh iya dong, kamu nama sama-sama sekolah. Nama sama sekolah. Kamu coba dulu deh. Yang penting nanti keluarnya kayak gitu. Oke, for. Mm-mm. Oke. Oke, kalau kalau gitu aku contohin aja ya. Karena udah jam segini untuk nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4 dia minta supaya programnya mencetak nama kelasnya 5. Murid Wesley mengambil kelas 5 gitu ya. Simple dong berarti. Nanti dia tinggal masukin, di sini udah bener ya.
Info muridnya nama kelas, oke udah bener. Tinggal kita buat masukannya. Nah, nama di sini input nama. Nah, gini ya. Terus kelas input kelas. Oke. Terus dia bakal info murid. Nah, tinggal panggil nama kelas. Beres. Eh, nah bener ya. Kayak gini doang nomor 4. Terus lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 ini, kamu disuruh menulis. Oh, tadi udah banyak berarti ya. Nulisnya udah lumayan bener tuh. Nah, kita lihat dulu nih. Di sini dia meminta banyak muridnya sejumlah 2, ya kan? Jadi kita minta inputan murid sama dengan integer input banyak murid. Nah, lalu apa nih yang kita kerjakan dengan muridnya ini? Dia bakal ngeprint ini ya. Berarti kita Pak bikin for i in murid. Eh, nah apa yang dipanggil? Yang tahu nggak? Ketika dia seperti ini, berarti dia tinggal panggil. Oh salah, harusnya in range ya. Nah di sini kita panggil nah fungsinya. Nah karena fungsinya belum bikin, kita harus bikin dulu fungsinya. Misalkan def cetak label. Nah gini ya. Apa yang di sini kita harus print? Tinggal kopas aja sih sebenarnya. Nih, print bulu emas. Oke, ini nggak usah. Ini nggak usah. Ini nggak usah. Hmm. Ini nggak usah. Nah, tinggal print. Nah, ini juga. Nah, oke, kita udah punya fungsi cetak label. Berarti kita panggil di sini fungsinya cetak label. Nah, di akhir kita tinggal print selesai ya. Oh, Selesai dalam kurung ambil rencanamu gitu. Udah nih, harusnya bener nih. gitu. Bener ya. Itu doang nomor 5. Ya, itu nomor 4 dan nomor 5 udah aku kirim ya. Bisa diselesaikan dulu 2 menit. Setelah itu kita istirahat dulu. Oke guys, kita istirahat dulu sampai 10.55 ya. Kok 55? 11.05.
Yuk, guys, kita kembali lagi. Halo, Aisyah, Keleti, bisa balik lagi ya. Aisyah udah ada ini, Aisyah. Halo, 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 halo. Kemana nih? Oh, udah ada. Oke, Oke. sampai. Gimana? Pusing, guys? Aku aku udah ngerjain tuh, Heeh. tapi dianya nggak hijau, nggak bisa dia. Apanya tuh? Nggak kaki, nggak itu, nggak benar. Tapi padahal aslinya hasilnya sama. Yang mana? Yang nomor ini, Yang tugas baru. bukan yang Oh, yang nomor tadi. 5. Mm-mm, Nomor 5. mm-mm. Oh, for in dan semua. Rencanamu itu nggak di spasi kayaknya. Hmm. Coba. Yang Galate gimana? Galate udah selesai juga. Iya dong. Nah, Yang bukan nomor nomor 5 ya. 5 belum. Hmm. Oke, kita kasih waktu buat nyelesain itu dulu deh. Sales 10% print diskon. Mantap. Hmm. Sebenarnya ini masih ada satu lagi materi sih, guys. Oh, ini apa? Eh, just me. Ini tuh The Hall of Fame itu buat apa sih? Gambar band gift. 99, Night in the Forest. Sorry, Gentar Sopan. New for second. For sec. Mhm. This or that. Gambar dan gift. Wis, proyek dan oh, malah ujung. Desert Survivor. Hmm. Hmm. Oh, wait. Kakak kamu nanya. Ya. Ini tuh, ini tuh buat apa sih? Bentar ya. Ada tamu, Oke, bentar. oke. Oke, gimana gimana? Jadi ini tuh kan kayak ntar ada misi, terus kalau ada dikerjain dapat koin kan. Mm-mm. Nah, koinnya ini buat ditukerin sama ini. Atau Iya, gimana? iya, Serius? iya. Kamu main Roblox ya? Wow! Tapi butuh berapa koin?
Enggak, itu sebetulnya koinmu banyak. Nanti aku akumulasi aja. Aku belum masukin emang. Oh, Koinmu udah banyak sebenarnya. I just realized it, like aku baru sadar ada ini. Lumayan itu. Itu seriusan ntar dikasih. Iya, nanti kamu bisa Serius? klaim, iya. Eh, mau deh. Oke, oke, kalau itu bisa di stop dulu. Kita masuk ke materi yang kedua ya, biar nggak terlalu molor nanti selesainya. Oh, sorry, sorry, di sini nih. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mana nih? Nah, tadi kita kan cuma belajar ketika dia ngeprintnya di dalam ya. Nah, sebenarnya fungsi fungsi itu kita bisa cuma buat alat hitungnya aja, tapi kita ngeprintnya di luar. Bentar, mana sih materinya? Nah, ini nih. Mengembalikan hasil atau return. Oke, langsung aja ya. Materinya nggak usah terlalu banyak materi. Intinya gini. Misalkan kita di sini def hitung kayak gini ya. Nah, di sini kita hitung aja eh, panjang, yang simpel aja ya. Panjang dan lebar. Luas. Iya. Rumus ruas itu apa guys? Kan panjang dan lebar ya. Panjang. Jadi di sini kita kasih luas sama dengan panjang kali lebar. Sampai sini dulu bisa dipahami ya. Ini kan luas, panjang kali lebar, ya kan? Nah, biasanya kita langsung print di sini. Nah, jadi ketika itu kita bisa langsung panggil hitung. Misalkan panjangnya 9 dikalikan 6. Gini ya. Nah, dia langsung menghasilkan 54, ya kan? Nah, tetapi kita juga bisa sebenarnya ketika kita panggil, dia langsung menghasilkan printnya di sini. Itu. Misalkan di sini, print hitung. Luas sama dengan, nah, terus kita juga bisa cuma membuat apa namanya perhitungannya, tapi hasilnya kita di luar. Kita dengan cara return seperti ini. Apa yang di return itu adalah luas. Nah, ini yang di return itu bebas guys. Apapun yang kamu pengen kembalikan nilainya, nah tulis di sini. Itu. Nah, jadi kalau kita di sini print sama dia 4, 54. Bingung nggak? Mungkin ini jangan luas ya. Ini deh. Nah, jadi ini di print di luar. Kita bisa seperti ini ketika kita membutuhkan fungsi ini hanya untuk perhitungannya aja atau prosesnya aja. Kita nggak perlu ngeprint di dalam. Karena nanti suatu saat itu pasti kalian ada hal yang seperti itu gitu. Ketika udah waktunya bikin project beneran ya. Jadi nggak semuanya itu harus di-print di dalam fungsinya. Kadangkala kita cuma butuh perhitungannya atau proses di dalamnya. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi itu buat ngitung. Oh, nggak harus ngitung juga sih. Misalkan gini ya. Misalkan nggak ada apa-apa, Wan. Terus yang kamu print di sini, yang kamu return adalah panjang. Ini ya. Hmm. Dia mengembalikan angka 9. Jadi apapun yang kamu taruh di return, dia bakal kembali ke sini. Jadi Itu alurnya namanya gini. hilang.
Gimana gimana? Kok cuma 9 doang? Nah, iya alurnya gini alurnya. Kan kita masukin di sini kan hitung. Kita masukin panjang sama lebarnya adalah 9 sama 6. Hmm. Oke? Terus kita Oke. kirim. Kita kirim yang ini kita kirim ke sini, ya kan? Hmm. Kita kirim ke sini. Sekarang jadi hitung 9 6. Hmm. Nah, entah nanti di bawahnya itu apapun, tapi di sini kita cuma membuat return yaitu panjang. Nah, panjang ini Hmm. isinya berapa? 9. Nah, maka sekarang hitung ini isinya Oh, adalah 9. karena Gitu. returnnya itu panjang bukan yang lebar. Mm-mm. Kalau misalkan Oh. kita returnnya kayak tadi, luas, kita luas sama dengan panjang dikali lebar, ya kan? Hmm. Nah, maka dia di sini luas 50. Oh, Paham? apa? Galate gimana? Masih bingung? Nggak apa-apa, Galate jangan malu kalau mau tanya. Hmm. Gimana yang kamu bingungin? Hujan. Kak, nggak bisa dengar suaranya lagi hujannya gede banget. Oh, di sana hujan. Di sini juga hujan. Iya, Oh iya, tak. Di sini panas. di sini gelap banget. Kok kalian pagi-pagi hujan enak ya? Nggak panas ya? Di sini gerah, guys. Mm-mm. Ya udah deh, kalau gitu kamu silakan dilanjutin aja. Galati tadi lanjutin yang tadi ya, Ya. untuk soal selanjutnya. Sambil share screen guys ya. Ngapain kita? Ngerjain soal selanjutnya. Kan Oh, ada soal lagi kan, yang judulnya otomasi. Otomasi 2. pilih apa yang akan dicetak grade. Klik create, lalu name terus, lalu merek dan nama. Name terdaftar akan terus return label. Lalu create label can create analysis data. Trend label. Hmm, label merek bernama can ini sih, ini salah. Terdapat. Oh, ini harus itu. Itu Aisyah baterainya habis nanti kamu mati lagi loh. Galate ding, Galate. Baterainya habis. Bukan bukan Galate. Ya, dicas dulu. Nanti baterainya habis keluar sendiri. Iya tahu kemarin kan aku main game. Terus baterainya Ya, habis. Otomatis kan aku AFK. Aku ke band 3 hari. main apa? Main apa itu? Valorant. Oh, main Valo. Ngebandnya Kenapa tiga kakaknya hari ya? main? Enggak, yang main adikku. Hmm, main lah seru itu. Gak bisa, aku udah pernah nyoba. Dan partisipan. Ya ampun, banyak banget. Cek tes for if start untuk return true. Nanti kalau Ini belum selesai satu. dilanjutin di rumah ya, guys. Hmm? Apa? Kalau belum selesai nanti dilanjutin di rumah. Oke. Murid diperbolehkan untuk berpartisipasi di kompetisi pelajaran regional jika mereka mendapatkan paling tidak 80 poin di ujian akhir bahasa Inggris mereka. Mereka meminta banyaknya pendaftar dan untuk setiap orang meminta nama mereka dan hasil-hasil mereka dan mencetak jika murid diperbolehkan untuk berpartisipasi true atau false. Program seharusnya bekerja seperti di kami. Masukkan banyak partisipasi. School open world, return false. Banyak yang sering menunjukkan banyaknya partisipan.
artis. Oh iya, ini banyak. Nama input masukkan nama. Skor, masukkan nggak ada tes. Oh, diterima, diterima. If school, eh, Ya, gimana? oh, hmm, 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 yeah, if school, oh, ini bad input. Mana? Berarti ini dicentang aja yang ini nih. Oh, kamu ada yang salah masih. Printnya ini nggak ikut di dalam for-nya. Dia dia berdiri sendiri. Printnya kamu di stop dulu biar bisa diedit. Gimana? If skor Nah, itu 80, kamu hapus. Nah, sip. Udah. return true, Oh, ini juga tipe nih. false, Nih. false, berarti ini, Harusnya dia pakai tanda strip, bukan underscore. apa? Ini deh, 80. Terus skor 80. Dicentang Hmm. aja. Nyobanya dicentang, biar tahu salahnya di mana. Salah, udah benar atau enggak. Ini apa yang salah, Kak? Wait, tunggu ya. Belum. Return true, false, return true, false. Mana tuh? Yang salah Nih, di line berapa tulisannya? Loh, kok apa? if-nya kamu belum titik dua tuh. If, Kok pakai ini if? salah, betul. Dev. Lah, kok gitu sih? Enggak. Gimana tuh maksudnya? It's me, I've been looking before. Oh, cek tesnya itu kamu belum pakai dev. Hah? Yang lain satu nih. Gimana? Cek. Oh, Kan kamu belum pakai dev tuh. Enggak, bener. Dev. Untuk fungsi. Kamu tulis fungsinya dulu. ini di Dev. sini. Enggak, di atas, paling atas. Dev. Terus, Enggak. Balikin lagi. Dev. def, oh, def. Hmm. Nah, terus titik dua. Ada titik dua nggak? Ya dong.
Ini gini dong. Ya, semuanya. Gitu. If-nya dilurusin, else-nya dilurusin if dong. Oh, eh, Kemarin tuh If skornya sama dengannya 2. tadi aku udah coba. Itu kan banyak partisipan. Satu kan. Mhm. Prioritasnya 80. Salah. Yang dulu. Yang mhm. Name check task. Not postcode. Mhm. Mhm. Check task is not defined. Ayo, kenapa tuh? Task. Task. Itu task. Bukan itu dong, nggak ngaruh itu harus. Itu nggak harus. Check task. Think. Hmm. Nggak usah pakai hash nih. Enggak, bukan. Check test. Check task. Name check test is not defined. Oh, kamu yang atas itu nggak pakai T. Ini kan TST. Yang atas cuma T. Oh, lah iya. Hmm. Balikin lagi ke tadi. Oke, 2 menit lagi menuju selesai ya. Yes. 80 diterima tuh. Tapi kok salah ya? Diterima tuh. Oh, diterimanya Masuk bukan true. Harusnya dia cek skor. Sorry, hash. pas. Berarti benar. Pas. Nah, Ya. Tuh kan. Mhm. Apa ya yang salah? Masukkan. Oh, M-nya kecil. Sama. Sama. Workers. Hmm, kok nggak bisa? enggak. Nah, kan kamu mana? Kan, tes skor. Oh, bukan sama dengan 80. Ini Oh, lebih besar sama dengan oh, lebih besar itu bukan plus, Bang. Lebih besar. eh, lebih besar ini. Nah, Ini kan banyak sangat berarti gimana? sekian. Kok nggak ada suaranya? Yes, satu. Di mana salahnya Oh, itu? oh, sekian. 80. Tinggal bisa ya. Oh, hmm. Namanya itu underscore-nya ada 3. Yang print ini underscore-nya 3 sama yang bawah. Itu kan 2 tok. Satu lagi, satu lagi. Kalau nggak kamu langsung ini loh, kopas yang ini loh. Itu udah bener sebenarnya. Cuma ada beberapa yang tipe aja. Ikutin yang di chat itu loh. Di kopas aja, nggak apa-apa.
Apa? Kak, kok masih nggak bisa ya? Sehingga bisa. Enggak. Mm-mm. I can terbatas banyak. Hmm. Oke, kita cari input masukan banyak partisipan. Oke, nah Bapak nanti cek cek habis ini ya. Tak kirimin jawabannya ya. Oke, Oke, ya. di dulu kita teman-teman. Udah habis waktunya. Cari itu dulu. Oke, kita simpulkan dulu apa aja yang udah kita pelajarin hari ini. Fungsi, fungsi. Si. Fungsi, apa itu fungsi? Hmm. Apa yang kamu ketahui tentang fungsi? Ayo, Hmm. kalau nggak gitu, gini deh. Tadi waktu belajar apa yang paling sulit di materi Hmm. fungsi ini? Lumayan gampang. Lumayan gampang, yakin. Enggak juga sih, maksudnya daripada kemarin-kemarin. Masa malah lebih gampang ini? Iya, lah tadi aku bisa kan. Kalau Oke. kemarin-kemarin Oh kan iya. susah aja gitu. Kalau Galate gimana Galate? Em, yang nomor 4 itu sih masih bingung. Masih bingung. Oke, nggak apa-apa. Kamu pelajarin lagi aja sambil nonton video nanti ya. Oke. Sebenarnya kalau bingung itu mungkin karena kamu banyak bolong nih di awal-awal ya materinya ya. Nah, mungkin aku bakal bantu untuk cari kelas pengganti. Kamu juga chat ke CS. Udah punya nomor CS? Belum. Kamu chat bisa nanti chat untuk minta kelas pengganti gitu ya. Oke. Aku kirimin di grup atau di chat Zoom ini? Di grup aja. Oke. Nanti kamu langsung chat aja setelah kelas minta kelas pengganti gitu ya. Oke. Grupnya mana nih? Oke. Karena kamu bolongnya lumayan banyak di awal, jadi pasti apa namanya susah buat ngikutin di belakangnya karena pelajarannya itu berlanjut. Nah, kalau kamu bolong satu aja gitu ya, minggu depannya pasti bingung. Nah, apalagi ini kamu ada tiga atau empat ya yang bolong ya. Iya. Nah, itu pasti bakal susah. So, oke, ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri, guys? Hmm. Kalau nggak ada, kita akhiri aja. Terima kasih yang udah hadir hari ini. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama, jam 10 pagi ya. See you guys. Oke.